kota dengan predikat kota pintar terbaik di dunia. Singapura, berkat inovasinya, Singapura pun menduduki peringkat teratas dalam daftar kota pintar di dunia. Helsinki, ibu kota Finlandia, yakni Helsinki telah menetapkan tujuan untuk menjadi kota netral karbon pada tahun 2035. Zurich terkenal dengan proyek lampu jalan pintarnya di mana lampu jalan mereka sudah menggunakan sensor yang dapat meningkatkan kecerahan atau meredup sendiri. Proyek ini sendiri diketahui memberikan dampak penghematan energi hingga 70%. Oslo mulai melaksanakan program mobil listrik dan berencana menjadikan semua kendaraan di seluruh kotanya menggunakan mobil listrik pada tahun 2025. Amsterdam, hal yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk tetap inovatif, baik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk truk sampah listrik dan memasang halte bus bertenaga surya. Di New York, ratusan sensor dan teknologi pintar telah diuji dan ditempatkan di berbagai distrik. Dengan program ini, mengumpulkan data untuk membantu mengelola layanan jadi lebih efisien. Seoul dikenal sebagai kota pintar pertama di dunia. Kampanye teknologi pintar di Seoul semakin berkembang sejak inisiatif tersebut diluncurkan pada awal tahun 2014. Data adalah inti dari proyek kota pintar di Seoul. Negara dengan polusi terendah di dunia, udaranya bersih banget. Denmark, meraih skor 82,5. Denmark menjadi negara terbersih dan paling ramah lingkungan di dunia. Upaya tersebut terlihat dari semakin banyaknya hotel ramah lingkungan, perahu bertenaga surya, serta pemanfaatan makanan organik di Denmark. Luksemburg, urutan kedua diduduki Luksemburg yang berhasil mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang masif terhadap lingkungan. Swiss, meski menjadi negara maju dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, Swiss memiliki udara yang bersih. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam menggunakan energi panas bumi dan tenaga surya telah membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Inggris, selanjutnya, ada Inggris yang menduduki posisi keempat negara terbersih dan paling ramah lingkungan di dunia. Inggris yang mendapat skor sempurna untuk emisi polusi ini menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di berbagai sektor. Prancis, meski hampir sebagian wilayahnya merupakan daerah industri, tetapi 80% energinya berasal dari tenaga nuklir yang secara signifikan mengurangi emisi karbon sehingga Prancis mendapat skor sempurna untuk emisi polusi dan menjadi negara terbersih dan paling ramah lingkungan kelima di dunia. Austria menjadi negara dengan standar polusi udara dan pengolahan limbah paling ketat di Eropa. Tak heran jika negara ini mendapat reputasi negara terbersih dan paling ramah dengan urutan ke-6 di dunia. Finlandia dikenal dengan keindahan alamnya, terutama hutan yang melimpah. Hutan-hutan ini tidak hanya memberikan pemandangan indah, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kualitas udara. Kebijakan pelestarian hutan yang kuat di Finlandia telah menjadi pilar dalam menjaga polusi udara tetap rendah. Negara dengan jam kerja terpendek di dunia, ada Indonesia Gaia. Denmark, negeri dongeng yang dipenuhi kastil dan cerita rakyat punya rata-rata jam kerja sekitar 27 jam per minggu atau 5-6 jam sehari. Norwegia, negara satu ini juga berhasil mencapai keberhasilan di dunia kerja dengan jam kerja rata-rata sekitar 27,4 jam per minggu. Jerman, dengan rata-rata jam kerja hanya sekitar 26-28 jam per minggu, negara ini menjadi contoh dalam mencapai kesuksesan di dunia kerja tanpa mengorbankan kualitas hidup. Belanda, dengan jam kerja rata-rata sekitar 29 jam per minggu atau setara 5-6 jam sehari, Belanda membuktikan bahwa efisiensi gas selalu berarti lebih banyak jam di kantor. Swedia juga dikenal sebagai negara dengan jam kerja terpendek di dunia. Rata-rata jam kerjanya sekitar 35 jam per minggu, atau 7 jam per hari. Finlandia, dengan jam kerja rata-rata 35,1 jam per minggu, negara ini menekankan pentingnya kualitas kerja daripada kuantitas. Prancis, rata-rata jam kerja di negara ini adalah 36 jam per minggu. Prancis memahami bahwa hidup bukan hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang menikmati momen-momen indah bersama keluarga dan teman-teman.